Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kasus operasi tangkap tangan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting ini sangat menyedot perhatian publik ya. Bukan hanya karena ini saya kira faktor bahwa Topan Obaja Ginting ini disebut-sebut dekat dengan atau orang kepercayaan dari Gubernur Sumatera Utara yakni Bobi Nasution yang kita kenal sebagai menantu dari mantan Presiden Joko Widodo, tapi juga reaksi publik dan serta reaksi dari para pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Utara ini yang menurut saya ini sangat sangat menarik dan sebenarnya dari sini kita bisa membaca ini pasti ada sesuatu di balik fenomena ini karena ternyata kemudian ketika Topan Obaja Ginting itu ditangkap beberapa hari yang lalu ya hari Kamis yang lalu itu pada malam harinya itu sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara diam-diam menggelar acara syukuran. Jadi syukuran atas tertangkapnya Topan Obaja Ginting. Ini menurut saya apa sesungguhnya yang terjadi dan berita ini memang banyak sekali muncul di daerah di berita di media lokal maksud saya ya. Dan salah satunya misalnya saya baca di sumut24.co. Tapi kalau Anda googling, itu hampir semua media lokal memberitakan ini. Jadi kelihatannya berita ini cukup valid, tapi karena ini dilakukan diam-diam, dan kemudian tidak ada yang berani memberikan pernyataan secara terbuka, jadi ya ini mereka itu memperolehnya katanya dari sumber internal gitu. Acaranya katanya dilakukan secara tertutup di salah satu rumah dinas pejabat Pemprov Sumatera Utara pada malam hari. Dan ini katanya mereka itu menggelar acara syukuran karena disebut ini sebagai bentuk apa ya lega dan kelegaan batin dari para pejabat yang tertekan selama ini dengan keberadaan Topan Obaja Ginting di pemerintahan. Ini kalau sejumlah pejabat berarti bukan hanya di dinas PUPR dong ya berarti karena memang dia ini rupanya kalau saya baca-baca di media lokal disebut orang yang sangat berkuasa gitu karena kemudian kan saya juga baca berita di mana di media di Sumut misalnya selalu disebutkan gini di mana ada Bobi Nasution di situ ada Topan Obaja Ginting sampai seperti itu. Jadi memang acara itu katanya tidak dilakukan secara terbuka tapi jelas itu bentuk syukur. Banyak yang selama ini merasa terzalimi dengan cara-cara beliau. Itu kata salah satu aparatur sipil negara yang hadir di situ. Tapi mereka tidak mau disebutkan namanya. Dalam acara yang digelar sederhana itu katanya turut hadir kepala dinas. Berarti itu satu level dong ya dengan Topan Obaja Ginting ini eselon 2 ya kalau kepala dinas itu kemudian pejabat eselon 3 dan eselon 4 serta sejumlah tokoh non formal di lingkungan Pemprov Sumut. Ini maksudnya apa ya? Senior mungkin punya pengaruh tapi tidak punya jabatan kali ya begitu ya. Dan dalam acara itu digelar doa bersama dan kemudian setelah itu baru makan-makan bersama dan itu katanya mereka berharap agar birokrasi di Pemprov Sumut itu bisa dibersihkan gitu. Selama ini rupanya banyak yang menganggap bahwa Topan Baja Ginting ini kan dia kan karena orang dekatnya Bobi Nasution yang menantunya Pak Jokowi ya dia dinilai sebagai orang kuat gitu nggak mungkin apalagi KPK selama ini kan dicitrakan bahwa itu semuanya di bawah kendalinya Pak Jokowi. Jadi kalau tiba-tiba sekarang orang dekat dari Bobi Nasution itu ditangkap oleh KPK, berarti kan mereka menyatakan ini berarti nggak ada dong yang kebal gitu. Bahkan kan ini KPK juga membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa Bobi Nasution. Ini peringatan bagi yang lain, jangan mentang-mentang dekat dengan kekuasaan lalu kebal hukum. Nyatanya KPK bisa tembus juga. Ini saya baca di sumur24.co tadi, ini salah ini dia mengutip juga rupanya nggak disebut namanya tokoh penggiat anti korupsi di Sumut begitu saja disebutnya ya. Di media yang sama itu saya juga buka-bukanya ada yang tadi saya sebut judulnya itu ya. Di mana ada Bobi di situ ada Topan itu dan ada fotonya itu terlihat foto Bobi dan Tovan. Ini memang kalau kita googling itu banyak sekali kita ketemu foto Bobi dan Tovan itu dalam berbagai kegiatan termasuk ini termasuk memeriksa jalan di Mandailing Natal ini yang kemudian jadi penyebab Topan Ginting ini ditangkap. Topan Ginting ini memang dikenal publik sebagai orang kepercayaan Bobi Nasution sejak dia masih menjabat wali kota Medan.
dan kemudian dia diboyong ke Pemprov Sumut dan kemudian menjabat posisi strategis sebagai Kepala Dinas PUPR. Itu dia dilantik tidak lama setelah Bobi dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara pada awal tahun ini, ya. Di mana ada Bobi, di situ ada Topan. Itu kata warga Medan, ya, yang dikutip dia tidak mau menyebutkan namanya, katanya begitu. Dan ini bukan hanya urusannya dengan infrastruktur, tapi juga termasuk urusan-urusan yang sensitif di pemerintahan. Ya karena itu mereka juga berharap ini ya jangan hanya berhenti pada Tovan, tapi juga diharapkan itu kemudian merupakan pintu masuk untuk memeriksa Bobi Nasution dan pejabat-pejabat lainnya. Nah, ucapan rasa syukur dan terima kasih itu sebenarnya bukan tidak hanya yang dilakukan secara diam-diam, tapi karena beberapa waktu yang lalu itu kan di Kota Medan tidak lama setelah Topan Obadjadi Ginting ditangkap itu jumlah karangan bunga itu terlihat di beberapa ruas jalan di Kota Medan. Pada hari Senin kemarin misalnya 30 Juni itu karangan bunga papan itu dengan pesan terima kasih kepada KPK dan ditangkapnya Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obadjadi Ginting berderet ini di Jalan Citra Wisata Medan Johor. Kemudian salah satu papan bunga bertuliskan terima kasih KPK atas tindakannya Kadis PUPR Topan Ginting. Kemudian identitasnya yang mengirim adalah warga yang terjalimi gitu ya. Karangan bunga juga dikirimkan oleh mereka yang mengaku sebagai korban galian drainase dan Stadion Teladan dan Lapangan Merdeka. Juga ada lampu pocong. Ini menarik juga fenomenanya dan juga kemudian mereka-mereka yang jadi korban jalan rusak. Tapi sejauh ini kalau kita lihat karangan bunganya yang ukurannya besar nih, saya kira nggak mungkin ya ini dikirim oleh rakyat biasa ya. Kita nggak tahu siapa yang bermain di situ. Kemudian muncul karangan bunga ini karena ternyata karangan bunga ini tidak hanya di Kota Medan, di Jakarta, di kawasan Rasuna Said di Kuningan. Itu di Gedung Merah Putih KPK itu juga dibanjiri dengan karangan bunga ucapan selamat dan terima kasih karena KPK telah menangkap Topan Obadjadi Ginting. Dan kalau ini kelihatannya dikaitkan pasti dengan Bobi Nasution yang itu adalah menantunya Pak Jokowi. Jadi saya kira atau kita bisa menduga ini ada kaitannya memang kalau hanya Topan Obadjadi Ginting saja yang ditangkap mungkin tidak akan seheboh seperti ini. Tetapi karena ada kedekatan antara Topan Obadjadi Ginting dengan Bobi Nasution yang menantu Pak Jokowi, itulah kenapa kemudian ini menjadi heboh kasusnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo itu mengucapkan terima kasih kepada rakyat, pada publik, karena setelah kegiatan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara, KPK itu kemudian banjir dukungan dan karena itu KPK menyampaikan apresiasi. KPK ini memang dalam beberapa waktu ini terpuruk banget ya gitu dan baru tahun 2025 ini mereka 2 kali melakukan OTT. Yang pertama di Sumatera Selatan berkaitan itu juga dengan Kepala Dinas PUPR tapi ini tingkat kabupaten di Oku, Ogan Komering Ulu dan sekarang ini tingkat provinsi di Medan. Tapi saya kira orang sebenarnya lebih menunggu bukan Topan Obadjadi Gintingnya apakah kemudian betul ini Bobi Nasution akan diperiksa karena Bobi sendiri dia menyatakan siap kalau mau diperiksa itu. Dia tidak membantah bahwa dia punya kedekatan dengan Topan Obadjadi Ginting, tapi menurut dia yang dia bawa ke Pemprov itu bukan hanya Topan, makanya ada 2 pejabat lain yang dia bawa. Jadi artinya dia menolak anggapan kalau dia menganak emaskan Topan Obadjadi Ginting ini. Tapi kalau lihat foto-fotonya ya ini bukan hanya bersama dengan Bobi Nasution tapi ada juga foto dia Topan Obadjadi ini dengan Kahiyang, bahkan videonya juga ada dan ada juga foto dia bersama dengan Pak Jokowi. Topan ini memang fenomena menarik ini ya karena karirnya memang di Kota Medan itu melesat ketika kemudian Bobi Nasution terpilih menjadi wali kota Medan. Dia tadinya dari seorang ajudan terus sampai terus naik terus sampai menjadi kepala dinas dan lucunya juga dia ini baru saja mempertahankan disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor ya tapi belum dilantik. Ini berarti bakal dilantik kan nggak mungkin kemudian dia dilantik di tahanan ya. Doktor itu bukan hanya soal kecerdasan tapi soal integritas dan saya kira gelar doktornya itu bisa dibatalkan kalau saya yang jadi petinggi kampusnya ya karena kan memalukan kalau ada seorang dokter yang dilantik dalam posisi dia sebagai pesakitan menjadi kasus korupsi kan dan itu berarti kan memperburuk citra kampus ya. Walaupun dia mengakui bahwa Topan ini dan beberapa orang lainnya dia bawa dari wali kota balai kota Medan tapi Bobi mengaku bahwa kata dia kerap mengimbau kepada seluruh jajarannya jangan melakukan tindak pidana korupsi. Ya makanya kalau yang selalu saya bilang ingatkan jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri dan masyarakat dan keluarganya kata dia. Bobi sendiri menyatakan dia menghargai tindakan dari KPK menangkap orang dekatnya itu.
Dan dia sendiri kemudian menyayangkan apa yang dilakukan oleh Topan, karena itu kemudian dia menonaktifkan Topan sebagai Kepala Dinas PUPR, dan juga dia menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum. Nah, bagaimana sebenarnya yang paling ditunggu orang setelah sekarang ini Topan menjadi tersangka? Ya, apakah KPK itu akan segera memeriksa Bobi? Karena seperti dikatakan oleh PLT Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditanya wartawan, dia menyatakan tidak tertutup kemungkinan mereka itu akan memeriksa Bobi kalau kemudian diketahui ada aliran dana, karena mereka mengikuti anunya, follow the money-nya itu ya. Profil dari TOP ya Mbak ya, dari PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita mintakan. Ditunggu saja ya. Nah, kalau kita balik lagi ke Topan Obaja Ginting ini ya, setelah dia ditangkap, jejak digitalnya itu dibongkar oleh netizen. Salah satunya ketika dia tidak lama setelah diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara itu, dan dia rupanya melakukan pengecekan inventaris kendaraan dinas. Di situ bagaimana terlihat Pak sebagai seorang pejabat dia sangat keras soal penyelewengan gitu. Boleh saya cek kan? Saya pikir nggak boleh saya cek. Berarti cuma 19. Jangan kayak gitu. Di perencanaan cuma satu mobil nggak? Jangan ngokok lihat. Karena ada double kabin saya tahu dipakai di perencanaan. Jadi mana ada catatnya? Ah gimana sih? Aku aja kalian. Sebelum saya apel saya udah tahu dulu. Ini ada di mobil di perencanaan ini Hilux ini. Kenapa nggak kalian catat? Mau main-main? Betul nggak kalau pakai ini? Kalian ini gimana sih? Kalian ini mau apa ya? Mau nyembunyiin aset ya? Tadi ini bapak ini yang pakai. Berapa tahun lo pakai ini? Udah setahun pakai ini belum dicatat. Iya. Bapak, genah nggak sih jadi kebutuhan lo ganti aja lah. Nah, sekarang ketika video itu beredar lagi, banyak yang berkomentar sinis karena seolah-olah dia adalah pejabat yang bersih, dan kemudian sampai mempermalukan bawahannya yang kalau kita lihat tadi videonya kan terlihat dia sudah cukup tua begitu, tapi ternyata dia sendiri kotor gitu ya. Sebenarnya kalau ini ya memang susah ya kita ngomonginnya ya. Kalau memang dia memang pejabat yang bersih, dia boleh melakukan itu. Tapi kalau dia ternyata sama aja kotornya, ya nggak usah. Seperti itulah kemudian diviralkan videonya seolah-olah dia jadi pejabat yang bersih gitu. Tapi ini sebenarnya bukan pertama kalinya Topan Obaja Ginting ini turun ke lapangan dan kemudian melakukan sidak dan kemudian diviralkan. Salah satunya ketika dia masih menjadi kepala dinas PU atau kepala dinas Bina Marga ya waktu masih di Kota Medan itu.
pada waktu itu ada ribut-ribut soal kualitas jalan yang buruk dan dia kemudian langsung turun dan di situ dia beraksi menegur pemborongnya dan kemudian juga dia menegur anak buahnya. Berapa menit nih? Betul nggak salah kau? Hah? Hah? Betul nggak? Hah? Dari kaki gua aja mau anterin. Hah? Betul ini jalan kau kan? Ngapain bapak di sini? Tidur. Pertanyaan saya, bapak di sini nggak waktu ngapain? Ini akibatnya. Ini akibatnya. Beginilah aspal. Jadi rata-rata saya baca ini bilang alah ini hanya acting saja gitu ya. Kasus ini memang meledak Kamis lalu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Jadi pada waktu itu terjadi operasi tangkap tangan di sejumlah titik pada Kamis malam. Dan ini yang ditangkap kemudian ada 5 orang termasuk Topan Obaja Ginting, kemudian Satuan Kerja Pelaksana Jalan, ada pejabat di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Satker di JN Wilayah 1, dan kemudian ini ada anak beranak ini, yakni Akhirun Effendi Siregar dan anaknya Raihan Dulasmi. Ini mereka ini adalah, kalau Akhirun ini yang disebut Kir itu dia adalah pemilik PT Dalihan Nantolu Group ini, dan kemudian ada anak usaha dari ini yang dipegang oleh anaknya. Jadi ini anak beranak ditangkap, kemudian sebanyak 5 orang ini karena mereka memberikan suap ini. Proyeknya belum jalan, tapi kemudian mereka sudah mengeluarkan duit duluan. Nah ini yang kemudian diendus, tiba-tiba ada pengambilan duit yang jumlahnya cukup besar, kemudian diikuti oleh KPK. Memang KPK akhirnya memutuskan sebelum proyeknya jalan itu sudah ditangkap duluan. Padahal ada komitmen katanya itu dari 215-an miliar proyek itu 20% itu dipastikan akan mengalir ke pihak-pihak tertentu di dalam pemerintahan. Jadi totalnya sampai 40-an miliar sekian gitu. Apakah ada aliran dana ke Bobi? Nah, ini yang paling banyak ditunggu. Karena selain Topan dikenal dekat dengan Bobi, Akhirun Siregar itu banyak juga yang menduga ini pasti dia juga kenal baik dengan Bobi. Tapi Bobi membantahnya karena ini ada satu momen pada waktu sebelum proyek ini berjalan kan Bobi itu melakukan peninjauan ini dan dia bersama dengan Topan Obaja Ginting itu melakukan peninjauan ke lapangan dan ini jalannya sangat hancur, memang sangat kayak off-road gitu. Dan di beberapa ruas itu di Mandailing Natal ya, kendaraan dari Bobi itu kejeblos gitu, belakang kemudian ditarik dan sebagainya. Dan salah satunya ada momen ini fotonya ketika kendaraan Bobi yang berwarna putih ini ditarik oleh sebuah mobil. Ini saya kelihatannya nggak begitu jelas, tapi kelihatannya ini mobilnya Rubicon ya, Jeep Rubicon ini cocok lah untuk kalau jalan-jalan seperti ini. Dan kepada wartawan Bobi menyatakan dia nggak tahu kalau ada Akhirun di situ, kata dia. Ini yang kayak justru mempertanyakan kan bagaimana mungkin Bobi tidak tahu ya, karena pasti kehadiran dari Akhirun itu mencolok. Dia tidak seperti ASN lain atau dinas lain, karena dari mobilnya saja pasti berbeda gitu. Dia kan mestinya bertanya, ini siapa? Ini orang kok punya mobil seperti ini ikut dan rombongan. Ternyata dia ini adalah orang yang sejak awal sudah diputuskan oleh Topan Obaja Ginting untuk mendapatkan proyek itu. Bahkan ini sebelum diunggah di e-katalog gitu. Jadi walaupun mau di e-katalog, mau apa, tapi kalau mental para pejabatnya busuk, ya yang terjadi seperti ini, seperti terjadi di Sumatera Utara ini. Jadi kita tunggu saja sekarang ini kelanjutannya bagaimana, tapi kelihatannya di Medan sedang ada euforia karena ditangkapnya Topan Obaja Ginting ini, dan mereka pasti akan lebih euforia lagi kalau ada ikan kakap yang lebih besar ya yang ditangkap oleh KPK. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.